Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa hebat semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi kita dalam pembahasan ilmu pengetahuan sosial dengan judul Pengembangan Pusat Keunggulan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat dan submateri Pusat-Pusat Keunggulan Ekonomi. Indonesia mempunyai banyak sekali keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan keunggulan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih lanjut, ayo kita bahas lebih dalam mengenai keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia serta pengaruhnya bagi kesejahteraan masyarakat. Pusat keunggulan ekonomi pertama yang akan kita bahas itu adalah PT Freeport Indonesia. Tahukah kamu di mana lokasi PT Freeport Indonesia? Yap, betul sekali. Freeport berada di Papua, tepatnya di Kabupaten Mimika. PT Freeport ini adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper dan Gold Inc. PT Freeport menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Adapun kontribusi dan peranan PT Freeport Indonesia bagi negara Indonesia adalah 1. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi 30.000 orang dengan pembagian 68% karyawan nasional, 30% karyawan Papua, serta 2% karyawan asing. Yang kedua, Freeport menanam investasi sebesar 9,7 miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua dengan rencana investasi-investasi yang signifikan pada masa mendatang. 3. Freeport membagi keuntungan 50% untuk Indonesia dan sisanya 41% untuk perusahaan induk. 4. Freeport membayar pajak 1,7% dari anggaran nasional. Selain itu, penambangan yang dilakukan oleh Freeport dikelola sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang telah disetujui oleh pemerintah. Freeport terus mengevaluasi potensi dampak operasi tambang melalui pengukuran mutu air, biologi, hidrologi, sedimen, mutu udara, dan meteorologi secara menerus. Keunggulan ekonomi yang kedua adalah Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PTMN. Kilang minyak adalah industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Produk-produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak antara lain minyak bensin, minyak diesel, dan minyak tanah. Bagaimanakah proses dalam kegiatan kilang minyak? Minyak mentah yang baru dipompakan keluar dari tanah dan belum diproses umumnya tidak begitu bermanfaat. Agar dapat dimanfaatkan secara optimal, minyak mentah tersebut harus diproses terlebih dahulu di dalam kilang minyak. Minyak mentah merupakan campuran yang amat kompleks dan tersusun dari berbagai senyawa hidrokarbon. Di dalam kilang minyak tersebut, minyak mentah akan mengalami sejumlah proses yang akan memurnikan dan mengubah struktur dan komposisinya sehingga diperoleh produk yang bermanfaat. Beberapa contoh kilang minyak di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kilang minyak Pangkalan Brandan. Kilang ini sudah ditutup sejak tahun 2007 dikarenakan tidak cukupnya pasokan minyak mentah maupun gas. Yang kedua adalah Kilang Minyak Dumai atau Sungai Pakning di Riau. Menghasilkan lebih kurang 133.000 barel per hari. 3. Kilang Cilacap. Menghasilkan lebih kurang 348.000 barel per hari. 4. Kilang Balikpapan. Menghasilkan 260.000 barel per hari. 5. Kilang Kasim. Menghasilkan 10.000 barel per hari. 6. Kilang Balongan mengolah minyak mentah dari duri. 7. Kilang Cepu khusus menjamin pengadaan bahan bakar minyak di Pulau Jawa. Produk unggulan ekonomi yang ketiga adalah batik. Tentunya, kalian sudah tidak asing lagi dengan batik.
Batik adalah kain yang bergambar yang pembuatannya dengan menuliskan atau menggerakkan kalam pada kain. Hebatnya, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak tanggal 2 Oktober 2009. Batik dapat dilihat berdasarkan jenis pembuatannya. Pertama adalah batik tulis. Batik tulis merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan. Satu kain batik dapat dihasilkan dalam waktu 2-3 bulan. 2. Batik cap. Batik cap adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Biasanya terbuat dari tembaga. Pengerjaannya memakan waktu 2-3 hari. 3. Batik lukis. Batik lukis adalah proses pembuatan batik dengan cara melukis pada kain putih. Pewarnaan pada batik tulis biasanya menggunakan serat-serat alami. Oke, anak-anak sekalian, itulah tadi bahasan kita mengenai produk unggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Untuk latihan, kerjakanlah tugas berikut. 1. Sampai sekarang, Indonesia masih mengimpor minyak mentah. Kira-kira, apakah penyebabnya? 2. Apa usaha yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan batik? Oke siswa semua, selamat mengerjakan latihan. Tetap semangat ya dalam belajar. Jumpa lagi dalam materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.